Slogan negara kita dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 adalah terus melaju untuk Indonesia maju, yang menunjukkan bahwa di mata dunia pencapaian negara kita telah dipandang baik, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya bahwa negara kita telah mampu keluar dari dampak COVID-19 yang dengan dahsyat selama beberapa tahun ini merusak ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Maka generasi muda sebagai tonggak pembangunan harus memahami tentang pengelolaan keuangan negara kita demi memenuhi tujuan negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang malas Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Rina Hotma AS Yahaan dari SMA Negeri 28 Batam. Judul video saya adalah Utang Negara Tidak Ditanggung oleh Warga Negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang APBN pada komponen penerimaan negara dan komponen belanja negara yang terdiri dari belanja kementerian atau lembaga, kemudian belanja non-kementerian atau lembaga, sampai berupa belanja modal. Selanjutnya, belanja negara berupa bunga hutang. Belanja non-kementerian atau lembaga. Ini nih. Pada struktur APBN ini menunjukkan bahwa utang negara terdiri dari dua. Sebelumnya, tahukah kamu kenapa utang negara bisa terjadi? Karena defisit anggaran sehingga perlu ditutup. Defisit anggaran terjadi karena lebih besar belanja negara dibandingkan pendapatan negara. Satu wilayah yang memiliki lebih dari 278 juta lebih penduduk yang dijamin oleh pemerintah, diberi jaminan kesehatan, subsidi pendidikan, sementara negara kita pernah mengalami bencana alam, menghadapi konflik, pandemi, dan peristiwa-peristiwa tak terduga lainnya. Untuk itu, negara kita perlu melakukan pembangunan nasional di berbagai sektor. Pembangunan nasional membutuhkan anggaran atau biaya yang dicantumkan dalam APBN yang bersumber dari penerimaan atau pendapatan. Bagaimana jika pendapatan atau penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai atau mendanai seluruh kebutuhan negara? Negara akan melakukan pinjaman. Pinjaman atau utang dapat bersumber dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pinjaman atau utang merupakan bagian dan instrumen fiskal untuk mendanai pembangunan nasional. Utang negara bersifat jangka panjang, yang artinya masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Setiap pinjaman atau utang negara dikenakan bunga sesuai dengan aturan lembaga keuangan negara yang berlaku. Dibayarkan oleh pemerintah menggunakan pendapatan negara dan menggunakan utang baru. Kemampuan pemerintah membayar bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara disebut dengan istilah nilai positif. Tapi jika pembayaran bunga utang secara keseluruhan menggunakan utang baru disebut dengan nilai negatif. Kemampuan ini disebut dengan keseimbangan primer. Kalau begitu, Bu, siapa yang membayar hutang negara kita? Negara kita berutang, berarti semua warga Indonesia harus membayarnya sampai 7 turunan. Lalu bagaimana dengan pokok utang negara, Bu? Pangkal utang negara kita itu, Bu, siapa yang bayar? Kalau pokok utang negara kita gimana bayarnya, Bu?
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan anggaran diperlukan untuk, yang pertama, menutup defisit APBN, yang kedua, memenuhi kewajiban pemerintah, antara lain untuk pembayaran cicilan pokok, pembayaran jatuh tempo pokok utang, pembelian kembali atau buyback surat berharga negara. Yang ketiga, membiayai pengeluaran pembiayaan lainnya, terutama untuk penerusan pinjaman, penyertaan modal negara atau PMN, investasi pemerintah, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, dan pemberian pinjaman. Dari pernyataan tersebut, kita mengetahui bahwa pembayaran cicilan pokok utang negara kita yaitu diambil dari pembiayaan. Nah, itu dia komponen-komponen daripada APBN. Kalian sebagai generasi muda, kalian harus bisa menjaga kemana arah uang kita, karena kita tahu sumbernya itu dari kita dan kepentingan untuk kita juga. Sebagai generasi muda, manfaatkanlah APBN kita. APBN kita itu adalah uang kita.